Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dan saya ingin mengatakan selamat Jumat Agung, selamat Hari Paskah dari kami keluarga Pendeta Johannes Butar-Butar. Untuk merenungkan perenungan kita di hari ini, di Hari Paskah Napaduahon, Tapasada Marohata, Martang Yang Mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imam ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 24 sampai ayat 26. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita tahu bahwasannya kitab ini atau cerita ini tentu bersinggungan dan tentu kita melihat ada satu aktor yakni Petrus, salah satu murid Yesus yang menjadi pemberita di mana kasih karunia Allah Bapa itu sampai kepada kita. Dan kita melihat bagaimana berkat Tuhan sudah dijanjikan kepada kita semua, yakni mulai dari Abraham sudah dijanjikan ada hal yang luar biasa, yakni keturunan Abraham semua akan diberkati. Tetapi izinkan saya mengatakan di dalam perjalanan kehidupan ini ada hal yang membuat kita tersandung. Seringkali kita diangkat menjadi hambanya, kita dipilih menjadi hambanya, yakni kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Karena saya yakin kita menjadi Kristen atas pemilihan dari Allah itu sendiri. Tetapi izinkan saya mengatakan ketika kita sudah diwarisi warisan yang abadi, ada saja ganjalan, ada saja perjalanan yang tidak nyaman, bahkan tidak mulus di tengah kehidupan kita. Pasti kita semua, setiap orang percaya pernah mengalami sama seperti Petrus yang begitu kuat mencintai Yesus, tetapi dia harus melakukan kesalahan, dan ketika dia melakukan kesalahan ada penolakan dari beberapa orang yang menyayangi dia, dan rekan-rekannya juga hampir menolak dia. Ini adalah satu perasaan, satu gambaran di mana setiap orang percaya mungkin di dalam perjalanannya pernah merasakan hal yang sama, yakni penolakan. Tetapi ada satu kalimat dari orang atau pengkhotbah luar negeri yang mengatakan your rejection is a new God direction. Artinya penolakan yang terjadi di kehidupan kita ada rancangan Allah yang baru, ada direction, ada petunjuk Allah, petunjuk arah dari Allah yang ingin diberikan kepada kita. Maka kuncinya sudah diberikan kepada kita di tengah-tengah kehidupan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu percaya bahwasannya kita adalah umat Tuhan yang sudah diberkati. Yakni ketika saya percaya sebagai umat yang diberkati, tentu tidak serta-merta hanya menerima berkat saja. Maukah kita menjalankan hal-hal yang memberkati banyak orang? Sederhana saja, di masa-masa sekarang ini lingkungan kita sedang menjalani ibadah puasa, iya kan? Tetapi mengapa orang yang diberkati seringkali menjadi pangunjunan bagi banyak orang, pangunjunan bagi mereka yang berpuasa? Maaf ya, ada istilah ngabuburit. Orang Kristen biasanya ikut beli di jam-jam sore yang ingin menuju jam buka puasa atau maghrib. Tetapi seringkali membeli sesuatu di tengah-tengah kehidupan orang yang sedang berpuasa, dia membeli gorengan contohnya, langsung dimakan di depan orang yang masih berpuasa, bahkan waktunya sebentar lagi.
Ini yang saya ingin katakan, bagaimana diberkati tentu harus menjadi berkat, yakni menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Hal yang kedua yang menjadi catatan bagi kita semua di tengah-tengah kehidupan kita, kalimat terakhir, kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Maka ketika kita percaya bahwasannya keselamatan sudah diberikan kepada kita, setiap orang percaya haruslah kembali dari hidup jahatnya, kembali kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena mulanya kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Tuhan, dan saya ingin katakan kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Maka kembalilah menjadi gambaran Allah, kembalilah menjadi serupa dengan Allah. Demikian juga hal yang dilakukan oleh Petrus. Maka kalau kita membahas satu pasal ini, Petrus melakukan mukjizat. Petrus mampu melakukan apa yang pernah Yesus lakukan. Karena kenapa? Karena Tuhan berkenan di tengah kehidupannya. Tuhan berkenan atas pola hidup Petrus yang baru. Maka kuasa itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi ada perkenanan Tuhan yang diinginkan melalui kehidupan kita. Apa itu? Kembali ke dalam hakikatnya. Jadilah gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, mukjizat masih ada. Maka percayalah, mukjizat ada, dan jangan hanya selalu andalkan apa yang menjadi logika berpikirmu. Karena kenapa? Karena mungkin saja ada ujung atau mentok. Tetapi kita percaya kepada Yesus yang Maha Kuasa. Ketika kita mengalami sakit penyakit contoh, kita yakini Dia Maha Kuasa, Dia Maha Penyembuh, dan mampu menyembuhkan saya karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Bapak Ibu, maka mukjizat itu masih ada, kuasanya sudah diberikan kepada kita. Lakukan yang Ia inginkan, yakni hidupmu berkenan di hadapannya. Selamat merayakan Paskah kedua. Terima kasih untuk selalu setia di dalam mengikuti renungan di satu resort kita, renungan seresort Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas tuntunan firman-Mu. Ajari kami untuk lebih sungguh lagi menaati dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami Bapa, di tengah menjalani peliknya kehidupan ini, kami percaya bahwasannya ada arahan dari Tuhan yang memberkati hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.